Nama saya Joshua Dame dari 5T3 dan sekarang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode SAW atau kepanjangan dari Simple Additive Welding. Nah, di sini sebelum kita masuk ke proses perhitungan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode SAW agar kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Nah, Simple Additive Welding atau disingkat sebagai SAW adalah salah satu metode sistem pendukung keputusan SPK yang paling banyak digunakan di dunia karena kesederhanaannya. Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh McCrimmon pada tahun 1968 dan hingga kini masih menjadi metode dasar dalam bidang Multiple Potential Decision Making atau MCDM. Nah, prinsip utama dari SAW sangatlah mudah, yakni nilai akhir setiap alternatif adalah jumlah dari semua nilai kriteria yang sudah dinormalisasikan dan dikalikan dengan bobotnya. Dan di sini untuk keunggulan dari metode ini adalah yang pertama sangat mudah dipahami bahkan oleh orang yang tidak terlalu mahir matematika. Dan kemudian perhitungannya cepat, bisa dilakukan manual atau hanya dengan Microsoft Excel saja. Kemudian hasil yang transparan karena di sini kita bisa melihat kontribusi setiap kriteria yang ada. Dan yang terakhir memberikan ranking yang namanya atau compensatory approach. Artinya kekurangan di suatu kriteria masih bisa ditutupi oleh keunggulan di kriteria lain. Nah, karena kelebihan-kelebihan itulah, memilih metode SAW untuk kasus pemilihan laptop ini, di mana kita akan memilih beberapa kriteria yang saling berkompensasi, misalnya harga murah tapi RAM kecil, atau baterai tahan lama tapi layarnya biasa saja. Nah, di sini setelah memahami konsep dasar SAW, kita akan melihat langkah-langkah atau perhitungannya satu persatu. Dan di sini kita akan masuk pada bagian tujuan, yakni eh, menentukan laptop yang paling sesuai dengan kebutuhan mahasiswa informatika. Dan kedua, menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW sebagai sistem pendukung keputusan. Dan ketiga, memberikan hasil penilaian yang lebih objektif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditentukan. Dan dengan demikian, mahasiswa dapat membuat keputusan pembelian yang lebih rasional dan terstruktur. Dan sini kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide 3 alternatif laptop. Berikut adalah 4 laptop alternatif yang sudah saya bandingkan dalam penelitian ini, yang mana pertama ada Acer Aspire 5, kemudian ada Asus VivoBook Pro, dan ada Lenovo IdeaPad Gaming, dan yang terakhir ada HP Pavilion. Keempat laptop ini dipilih karena termasuk dalam segmen harga tengah dan cukup populer di kalangan mahasiswa. Dan kita akan lanjut lagi pada bagian kriteria penilaian. Di sini untuk kriteria yang saya gunakan ada 5, yaitu yang pertama ada harga, type cost, semakin murah semakin baik. Kemudian ada RAM, juga ada SSD, dan daya tahan baterai, dan kemudian kualitas layar. Nah, kriteria ini dipilih karena yang paling relevan dalam kebutuhan mahasiswa informatika sehari-hari. Seperti contohnya pada saat coding, mengcompiling program, multitasking, dan presentasi. Dan kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, bobot kriteria, yang mana setelah menentukan kriteria ya saya memberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Di sini yang paling atas ada harga, yang saya berikan nilai 0,30, yang mana paling penting karena keterbatasan budget mahasiswa sebagai acuan yang saya gunakan. Nah, di sini kemudian ada RAM, dan yang ketiga ada SSD storage, dan daya tahan baterai, dan kualitas layar. Itu adalah urutan-urutannya, dan bobot ini saya tentukan berdasarkan survei kecil-kecilan kepada 30 mahasiswa informatika yang aktif.
Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada data penilaian laptop atau tabel spesifikasi. Ini adalah data spesifikasi aktual dari keempat laptop, yang mana pertama ada Acer Aspire 5 yang memiliki 8 GB RAM, 512 GB SSD atau penyimpanan, dan baterai 6 jam dengan skor yang 70. Kemudian ada Asus VivoBook dengan skor 85, dan ada juga Lenovo GLP Gaming dengan skor 90, dan yang terakhir ada HP Pavilion dengan skor 75. Nah, harga sudah saya konversi menjadi nilai 9 kurang 14. Semakin tinggi nilainya berarti semakin murah dalam range budget mahasiswa. Dan di sini kita lanjut ke slide berikut. Rumus normalisasi yang digunakan adalah untuk kriteria benefit semakin besar semakin baik, seperti yang ada di bagian kiri, dan untuk kriteria cost semakin kecil semakin baik, seperti ada di sebelah kanan untuk rumusnya. Setelah dinormalisasi, nilai akhir akan berada di rentang 0 sampai 1. Dan kita akan lanjut ke slide berikut. Di sini tabel normalisasi. Di sini ini adalah hasil normalisasi dari data sebelumnya. Misalnya pada kriteria harga atau cost, Acer Aspire 5 mendapat nilai tertinggi yaitu 14, sehingga menjadi pembagi, maka nilainya menjadi 1.000. Sedangkan Lenovo IdeaPad Gaming 9 menjadi 9 bagi 14, yang mana sama dengan 0,643, dan begitu juga untuk kriteria lainnya seperti yang ada tertera ini. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke bagian slide 10, yang ada perhitungan akhir table score akhir. Setelah normalisasi, kita akan kalikan dengan bobot masing-masing kriteria, kemudian dijumlahkan. Nah, untuk hasilnya A1 Acer Aspire 5 dengan nilai 0,778, dan kemudian di bawahnya ada Asus VivoBook Pro, ada Lenovo IdeaPad Gaming, dan kemudian yang terakhir ada HP Pavilion. Nah, perhitungan detail dapat dilihat pada tabel slide ini. Dan kita masuk pada hasil ranking, yang mana berdasarkan perhitungan metode SAW. Urutan ranking laptop dari yang terbaik adalah Asus VivoBook Pro dengan urutan ke bawah. Jadi rekomendasi laptop yang terbaik untuk mahasiswa menurut perhitungan yang saya lakukan saat ini adalah Asus VivoBook Pro. Dan kita akan lanjut ke bagian kesimpulan, yang mana kesimpulan representasi ini adalah Asus VivoBook Pro menjadi pilihan terbaik dengan skor 0,861 menggunakan metode SAW. Metode SAW terbukti mampu memberikan rekomendasi yang objektif dan transparan. Dan metode SAW ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai kasus pengembalian keputusan lain seperti pemilihan beasiswa, rekrutmen karyawan, pemilihan vendor, dan juga lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.